Kadang gini, ketika anak sering bermain dengan gadget terlalu berlebihan, pertama adalah emosinya yang tidak stabil, gitu. Kedua, kepekaan anak tuh berkurang karena anak sudah merasa, ini dunia saya. Kadang dipanggil sama orang tuanya tidak respon. Iya, betul. Hal yang paling parah mungkin hari ini yang saya temukan adalah si anak sakit mata. Tidurnya jam berapa? Hampir rata-rata mungkin dari 70% anak itu mengatakan tidur di jam 10. Ada yang jam 9, betul, TK. Satu, memang kondisi bagaimana dipengaruhi oleh gadget. Kedua, memang guru harus lebih kreatif daripada yang disajikan gadget ke anak, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Kembali lagi bareng aku Andini Oktaviani di acara ID Talk Anak, dan sudah bersama kita semua. Di sini ada guru TK laki-laki, siapa lagi kalau bukan Mas Faren. Halo. Mas Faren, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah. Udah lama nih kita nggak ketemu, nggak ngobrol bareng. Betul, sekitar berapa bulan? Terakhir udah lama sih itu. Aku cuma lihat Mas Faren di akun Instagram lewat gadget. Nah, ngomongin tentang gadget nih. Sekarang kan pemanfaatan gadget nggak cuma buat orang dewasa. Sekarang sudah merambah sampai ke anak-anak, bahkan balita mungkin ya. Udah tahu buka YouTube di mana, mencet iklan harus kayak gimana. Nah, menurut Mas Faren, di usia berapa sih idealnya seorang anak, apalagi TK yang bersinggungan langsung dengan anak-anak, ideal untuk megang gadget? Baik, kalau berbicara tentang gadget, pasti misalkan bicara usia idealnya anak tuh kapan sih dibolehkan main gadget. Betul. Atau dikenalkan oleh gadget gitu. Kalau saya baca sih banyak referensi, dan tentu banyak juga orang-orang yang mengatakan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang mengatakan di usia 5-6 tahun, bahkan saya baca riset kalau dari Amerika kalau nggak salah itu boleh diperkenalkan di usia 10 tahun. Tapi kalau yang saya ketahui selama pengalaman baca itu sebetulnya bukan tentang umur gitu. Betul. Pertama, kalau anak-anak mau dikenalkan dengan gadget, anak-anak tuh harus sudah mengetahui kemampuan satu berbahasa dulu. Jadi ketika anak berbahasanya sudah baik, kemampuan berbahasanya sudah lancar, itu boleh. Kedua, selain itu adalah konsentrasi. Jadi ketika misalkan anak dipanggil atau anak diberikan stimulus, anak merespon. Karena ketika misalkan anak belum dapat merespon apa yang diucapkan oleh orang tuanya, ditakutkan nanti anak kehilangan konsentrasi atau kepekaannya terhadap stimulus dari orang lain. Nah, itu salah satunya. Kalau berbicara tentang umur sih, Mas Farah juga nggak bisa mengatakan bahwa harus di usia ini ideal dikenalkan gadget. Karena selama pengalaman menjadi guru taman kanak-kanak tuh banyak memang anak-anak yang sudah dikenalkan oleh orang tuanya dengan gadget. Apalagi misalkan notabene-nya usia taman kanak-kanak usia 4-6 tahun. Berarti kan kadang di balita ya. Betul. Bahkan mungkin kita sudah terbiasa melihat orang tua yang anak-anak di bawah 3 tahun, balita juga kan sudah dikasih handphone tuh gitu. Betul. Yang saya tahu sih idealnya anak diberikan handphone tuh adalah ketika misalkan kemampuan konsentrasi anak, kemampuan berbahasa anak sudah baik. Karena kenapa ditakutkan ketika anak nanti kecanduan atau anak tidak mendapatkan kontrol dari orang tua, nanti konsentrasi dan kemampuan berbahasanya terlambat. Itu kalau misalkan berbicara tentang idealnya usianya berapa gitu. Mungkin berarti itu. Tidak ada angka yang pasti ya, tergantung dengan tadi stimulus-stimulus yang hadir pada anak. Lalu kemudian kita ketahui bersama ya, kalau misalnya setiap teknologi itu hadir dengan plus minusnya. Betul. Hadir dengan positif dan negatifnya. Nah, bagaimana penggunaan gadget dapat mempengaruhi kreativitas dan imajinasi seorang anak TK menurut Mas Faren? Terus ada nggak sih perbedaan anak yang pakai gadget sama yang enggak, karakteristiknya atau mungkin cara ngeresponnya itu ada nggak sih Mas Faren?
Kalau misalkan berbicara tentang positif dan negatif pasti selalu ada. Dan mungkin tadi berbicara dikaitkan dengan kreativitas anak. Betul. Jadi mungkin saya juga kayak studi kasus mungkin ya ketika misalkan di satu pengalaman belajar di lingkungan sekolah yang saya bertemu dengan anak-anak yang berbeda nih. Anak-anak yang mungkin anak ini sudah bermain handphone sejak usia TK. Anak ini belum dikenalkan dengan gadget. Lantas misalkan pengaruhnya apa sih terhadap kreativitas belajar atau terhadap kemampuan mereka menerima pembelajaran di kelas gitu. Mungkin satu sih hal positif ketika anak misalkan sudah dikenalkan dengan gadget, yang saya tahu adalah anak mudah mengerti, mudah menangkap. Artinya dalam ketika berbicara, saya yakin anak-anak hari ini tuh anak-anak pinter. Karena banyak juga saya melakukan riset, anak-anak hari ini tuh mudah mengenal contoh kayak bilangan, kayak huruf tuh mereka saya tanya tuh belajar di rumah enggak, tahu di mana, tahu di handphone. Artinya memang kayak misalkan mereka tuh kayak tahu keilmuan yang lain itu bukan selain diajarkan sama orang tuanya ya. Memang mereka dapatkan sendiri melalui gadget. Oh, berarti cara mereka eksplorasi ya? Nah, gitu. Salah satu mungkin itu yang saya ketahui, di mana mungkin anak tuh kognitifnya atau berbicara tentang bahasa bilangan, anak lebih cepat. Tapi ketika berbicara hal-hal negatif, tentu ini banyak gitu. Yang saya tangkap tuh, dan terjadi di tahun ini. Ada anak kasus yang mungkin, saya tuh suka melakukan riset gitu. Mana anak yang suka main handphone, mana anak yang enggak. Bahkan salah satunya adalah pola tidur. Oh, pola tidur yang paling terlihat berarti ya? Betul. Orang-orang dulu, anak-anak kecil kita waktu kecil dulu, why atau ngantuk ketika di sekolah tuh paling karena apa ya? Karena begadang, karena ada acara, karena ikut ayah, bla bla bla. Tapi ketika saya tanya, Ananda tidurnya jam berapa? Hampir rata-rata mungkin dari 70% anak itu mengatakan tidur di jam 10. Ada yang jam 9 betul TK. Kita kan sebelum ada Nisa kan kita sudah tidur ya dulu. Nah, anak-anak yang hari ini yang saya temui, bahkan saya langsung ngobrol dengan anaknya, mereka tuh kadang tidur larut malam dan alasannya adalah main handphone gitu. Mungkin dari pola tidur itu kan mengganggu terhadap pembelajaran tadi gitu. Kita pun bingung. Ini salah satu solusi ngantuk ya tidur gitu. Dengan stimulus apa lagi gitu kan? Ketika misalkan anak ngantuk karena gadget, kita nggak bisa pakai gerakan, pakai nyanyi tetap gitu. Nah, salah satunya mungkin mengganggu pola tidur. Itu hal negatif yang saya ketahui di kelas selama anak-anak yang bersinggungan atau bermain gadget. Kedua, hal yang paling parah mungkin hari ini yang saya temukan adalah si anak sakit mata. Jadi satu kondisi saya tuh lihat anak ini waktu kelas A waktu kelas A normal masih matanya. Normal. Nah, waktu kelas B di kelas saya, anak tersebut tuh matanya airan terus. Matanya berair kelihatan. Nah, pas saya tanya, Ananda kenapa matanya sakit ya, berair terus? Ya, Pak Faren main HP. Itu dari anaknya gitu. Dia menyadari ya ternyata. Gitu karena main handphone terus. Akibatnya tuh. Dan mungkin yang ditakutkan dari anak, kalau kita ya orang dewasa tuh bisa mengatur yang namanya jarak dekat radiasi handphone gitu. Atau misalkan kita tiap 5 menit pindah apa. Ini anak kecil mungkin ketika posisi nyaman ya udah gitu, dan bakal berjam-jam seperti itu. Nah, berjam-jam, dan itu salah satu hal negatif yang saya lihat itu adalah kasihan matanya terus belekan terus gitu, dan dia menyadari gitu. Ketika saya tanya mereka, karena mungkin udah nyaman juga ya kan kepada saya, jadi mereka tanya, saya tanya, mereka jawab ya karena itu terlalu lama main handphone dan memang tidak ada kontrol dari orang tuanya gitu. Yang penting mungkin yaudah antang aja. Itu mungkin salah satu sebagian kecil daripada hal-hal fenomena yang terjadi ketika anak-anak kelas saya yang bermain gadget. Ini agak serem ya kalau udah sampai ke fisik, masalahnya mereka masih kecil. Masih kecil. Betul. Nah, setelah kita bahas tadi terkait dengan penggunaan gadget dapat mempengaruhi kreativitas anak, selanjutnya gimana ya? Pola komunikasi seperti apa yang harus dibangun dengan anak sekecil itu untuk menjelaskan bahwa teknologi gadget ini datang dengan negatif dan positifnya? Ya, baik. Mungkin tadi berbicara tentang kreativitas juga ya. Sebetulnya kreativitas mempengaruhi dari adanya anak bermain gadget gitu. Tapi kan tadi tidak bisa dihindari bahwa
selain kreativitas yang meningkat, tapi ada kondisi fisik yang menurun gitu. Betul. Nah, sekarang ketika berbicara tentang bagaimana sih supaya anak-anak tuh setidaknya ada rem atau misalkan ada edukasi dari kita selaku guru. Dan ini pun menjadi PR berat bagi guru-guru di Indonesia, apalagi guru-guru pendidikan anak usia dini yang harus bisa menjelaskan sesuai dengan pola anak. Itu yang paling sulit mereka, kan mereka masih berpikirnya tuh harus jelas, harus konkret kan. Kalau dengan anak TK tuh kita nggak bisa ngawang-ngawang anak-anak. Jadi bahaya teknologi tuh kita nggak bisa cuma bicara. Kita harus menampakkan misalkan foto gambar atau dampak yang sebetulnya yang nyata gitu, yang bisa dilihat oleh mereka ya. Nah, ini pun salah satu mungkin solusi guru untuk memanfaatkan teknologi yang sangat canggih dengan mengedukasi anak-anak bahwa main handphone tuh kita tidak melarang. Boleh anak-anak. Mungkin salah satu yang selalu saya ingatkan ke anak-anak yang paling penting adalah durasi atau jangan main terlalu lama gitu. Walaupun tetap satu hal penting dalam mengontrol anak tuh bukan dari kita, tapi dari orang tua gitu. Karena kita terbatas dari sekolah gitu, hanya beberapa jam, bahkan kita tidak mengetahui kondisi mereka di rumah. Yang mempunyai tanggung jawab tertinggi dalam proses membimbing dan menguasai anak bermain gadget adalah orang tua. Yang paling penting adalah pola durasinya gitu, jangka waktu. Supaya apa? Supaya misalkan anak tidak terganggu secara psikis dan mental gitu. Dalam segi, saya yakin anak-anak yang bermain gadget, bermain handphone, banyak sekali memang anak-anak yang cerdas dari bermain kan. Wawasannya jadi tambah luas. Kadang handphone pun lebih menarik daripada gurunya dengan banyak metode-metode dan itu jadi PR untuk guru. Kadang saya juga kalau ngajar gimana caranya supaya besok anak-anak tuh gembira. Anak-anak tidak mendapatkan kegembiraan di handphone, tapi di kelas tuh ini nih gitu. Satu konkret kan, nyata gitu, mereka terlibat. Dan itu PR untuk guru taman kanak-kanak supaya bagaimana caranya menyiapkan pembelajaran yang jauh lebih menarik dari apa yang ia tonton di gadget gitu. Karena anak mudah bosan loh jujur. Salah satu anak yang kan lihat handphone tuh gadget menarik ya. Kayak video-video menarik, dinamis kan, selalu berbeda. Tiba-tiba misalkan di kelas yang gitu-gitu aja. Makanya kenapa anak mudah bosan, anak baru masuk udah nanya, Papa Ren kapan pulang? Terus misalkan baru duduk sebentar udah kemana-mana, karena itu salah satunya. Satu memang kondisi bagaimana dipengaruhi oleh gadget. Kedua memang guru harus lebih kreatif daripada yang disajikan gadget ke anak gitu. Nah, Mas Faren, terkait masih tentang gadget dan anak, di mana sebetulnya pertimbangan seperti apa sih yang harus dipikirkan oleh orang tua ketika akhirnya ternyata anak ini emang butuh gadget, atau sebaliknya pertimbangan seperti apa kalau misalnya si anak ini enggak, kayaknya dia dengan tanpa gadget aja dia baik-baik aja. Selain tadi selain kayak sudah mampu berbahasa, kemudian konsentrasi. Pertimbangan apa sih untuk kita para orang tua mengetahui bahwa si anak ini memang pantas diberikan gadget, atau sebaliknya belum bisa difasilitasi gadget? Ya, baik. Berbicara tentang orang tua kapan sih dapat memfasilitasinya? Mungkin kalau saya boleh berikan saran, ini harus ada program dari pemerintahan, khususnya mungkin program dari desa setempat terkait misalkan seminar pentingnya misalkan peran gadget untuk anak, atau misalkan batasan-batasan orang tua dalam mengawasi anak bermain gadget. Karena ketika misalkan anak dikasih gadget tanpa ada pengawasan dan pola durasi waktu yang cukup, itu ditakutkan membahayakan terhadap mental dan psikologi anak. Seringkali orang tua memberikan handphone itu dengan dalih supaya tenang, supaya tidak rewel, supaya anak-anak tuh anteng. Seakan-akan diamnya anak dalam melihat gadget itu adalah aman. Padahal gadget itu sama luas seperti samudera. Anak bisa mengeksplor apapun yang mereka inginkan gitu. Nah, yang ditakutkan ketika misalkan orang tua tidak dapat mengontrol hal tersebut, maka apa yang ditonton oleh anak akan jadi tuntunan secara otodidak gitu. Jadi guru pertama tuh jadi al-umum madrasatul ula tuh diganti jadi handphone tuh madrasah utama bagi mereka, karena kan mereka terbentuk dari apa yang mereka tonton, mereka lihat, bukan apa yang orang tua awasi, apa yang orang tua ajarkan. Makanya banyak fenomena kenapa hari ini anak-anak tuh misalkan emosinya mudah meledak, terus misalkan mendapatkan kosa-kosa kata yang orang tua tidak ajarkan gitu. Salah satu mungkin pegangan orang tua untuk memberikan gadget adalah
seberapa penting dan seberapa siap orang tua membimbingnya. Kalau misalkan orang tua belum bisa membimbing dan belum siap menemani anak dalam bermain gadget, ya udah skip aja gitu. Walaupun misalkan ketika berbicara gadget kan banyak juga kelebihan dan kekurangannya. Apalagi di zaman sekarang teknologi tidak bisa dihindarkan. Ketika misalkan orang tua tidak memberikan gadget tapi orang tuanya sering main gadget, kan anak itu akan meniru orang tuanya. Bisa jadi diam-diam melihat, mama juga lihat itu, aku penasaran gitu. Makanya pentingnya edukasi terkait kontrol gadget terhadap anak. Ya salah satunya itu adalah pegangan siap tidak orang tua memberikan gadget tapi juga mengawasi dan membimbing anak dalam mengatur pola durasi dan apa yang mereka pelajari gitu. Jadi ini buat orang tua di rumah, seberapa siap kalian mengawasi, membersamai, mendampingi, itu berpengaruh terhadap pertimbangan apakah anak kita sudah siap untuk menggunakan gadget. Karena kan belajar dari COVID 2 tahun kemarin kan gadget menjadi hal yang krusial ya Mas Faren, di mana semua kegiatan apalagi pendidikan dilakukan dari jarak jauh, dan itu kehadiran gadget memang jadi hal yang krusial. Cuman tadi betul yang disebutkan Mas Faren bahwa ketika orang tua memutuskan untuk memberikan fasilitas gadget, maka secara otomatis berarti orang tua juga siap harusnya untuk mendampingi, membersamai, memberikan aturan dan batasan kepada si buah hati untuk bisa mengatur interaksi dia dengan gadget. Nah, Mas Faren, setelah kita bahas banyak, sekarang kita masuk ke sebetulnya apa sih jalan yang paling efektif antara anak dan orang tua biar sama-sama diuntungkan nih lewat gadget. Baik, mungkin kalau berbicara tentang cara, mungkin kami dari pihak sekolah satu hal yang mungkin harus kita berikan satu agenda seminar atau agenda parenting tentang misalkan penggunaan gadget. Karena kan untuk di zaman sekarang teknologi itu tidak bisa dihindari ya. Artinya anak-anak hari ini memang anak-anak yang milenial, anak-anak yang memang melek terhadap teknologi. Tapi berbicara tentang tadi bagaimana sih supaya anak dan orang tua tuh sama-sama enak gitu, teknologi tercapai, kemajuan teknologi anak bisa, tapi juga nilai-nilai positif dari pengaruh teknologi itu ada pada anak gitu. Mungkin satu sih kami dari pihak sekolah adalah selalu memberikan masukan kepada orang tua, pola komunikasi terkait seberapa lama anak misalkan bermain gadget di rumah gitu. Intinya ada beberapa pola atau ada beberapa waktu yang harus betul-betul dijaga oleh anak dan orang tua harus siap gitu. Karena apa? Ketika anak tidak diberikan waktu yang tepat, ketika anak tidak dibimbing, diawasi oleh orang tua, itu berpengaruh terhadap pola belajar anak selama di sekolah. Dan itu merupakan salah satu hambatan nanti ketika anak misalkan konsentrasi dan ingin mendapatkan pembelajaran dari kita selaku guru. Mungkin peran dari kita adalah memberikan konsultasi secara berkala terkait misalkan penggunaan gadget. Dan juga di sekolah kita memberikan satu arahan atau memberikan satu kegiatan di mana anak-anak boleh bermain gadget, tapi dengan bimbingan orang tua juga pola waktu yang terbatas begitu. Berarti sebetulnya lagi-lagi ya peran orang tua betul. Sangat penting antara hubungan anak dengan gadget gitu. Dan sebetulnya kan misal ya case di keluargaku juga sama kan, ketika anak kecil rewel sedikit dikasih handphone dan diem tanpa pengawasan. Tapi ada juga orang tua yang memang mengawasi kemudian mendampingi, tapi lingkungan tidak mendukung. Kadang misalnya orang tuanya udah ada screen timing ya namanya, ya kan, jadi kayak membatasi 15 menit ya deh gitu. Tapi tidak didukung dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya sama orang tuanya udah dikasih waktu 15 menit sama ontinya, sama omnya, itu kan menjadi hal yang susah. Menurut Mas Faren, kerjasama seperti apa yang harus dilakukan orang tua dengan lingkungan agar interaksi si anak dengan gadget ini beneran ya terjaga dengan baik? Baik, betul. Kadang kita pernah dengar istilah pola asuh orang tua dan pola asuh kakek atau nenek dan lainnya berbeda kan? Kadang jauh kadang nenek dan kakek sering memiliki rasa iba atau kasihan pada cucunya. Sehingga orang tua yang tadinya sudah menyusun rencana terkait misalkan bla 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 yang sudah perfect, tapi ketika berada di lingkungan yang berbeda menjadi hal yang mungkin tidak sesuai dengan rencana.
Nah, ini mungkin tadi satu pentingnya planning dan rencana bukan hanya terkait keluarga internal saja, bahkan keluarga-keluarga lain kita pun harus mempunyai kesepakatan, kita harus mempunyai sharing-sharing diskusi terkait kemajuan teknologi gitu, bahwa aturan yang kita lakukan adalah untuk kemajuan anak, aturan yang kita lakukan adalah untuk perkembangan anak. Ketika misalkan orang tua menuruti apapun yang diinginkan oleh anak, yang saya takutkan adalah anak dibentuk daripada apa yang ia inginkan melalui egosentris gitu. Tapi ketika berbicara tentang aturan yang sudah ditetapkan, kayak tadi mungkin ya tetap kita harus tegas kepada paman neneknya, kita punya aturan yang seperti ini demi kemajuan anak, demi pertumbuhan anak yang optimal, maka kita harus berani memberikan keputusan yang tegas, lingkungan-lingkungan yang memang ketika misalkan ini tidak kondusif, ya udah kita misalkan cari alternatif lain gitu. Banyak misalkan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan selain di gadget, bisa jadi orang tua kan membuat satu permainan atau kegiatan-kegiatan lain yang mengalihkan anak fokusnya ke situ gitu. Nah, kadang orang tua tuh tidak mau ribet gitu. Betul. Karena mungkin ada hal yang simpel, ini anak udah, tapi ketika misalkan itu jangka panjang, contoh anak memang senang di dalam gadget, tapi jangka panjangnya bahaya. Satu, kadang gini, ketika anak sering bermain dengan gadget terlalu berlebihan, pertama adalah emosinya yang tidak stabil gitu. Kedua, kepekaan anak tuh berkurang karena anak sudah merasa ini dunia saya. Kadang dipanggil sama orang tuanya tidak respon. Iya, betul. Terus misalkan tadi speech delay. Saya beberapa kali bertemu dengan anak di tahun kemarin, ada anak yang speech delay. Ketika dilihat latar belakangnya ngobrol dengan kakeknya, ya ketika kecil mereka hanya disuguhkan dengan itu gitu. Jadi ketika berbicara gadget, anak tuh hanya komunikasinya satu arah. Jadi kadang mereka hanya nonton mereka yang berbicara, anak tuh tidak ada komunikasi dua arah, begitu salah satunya. Itu dampak negatif gadget kan luas sekali ya? Betul. Luas banget, apalagi tadi ketika sampai speech delay, padahal masih ada kedua orang tuanya, dan ini juga jadi PR buat orang tua di mana mungkin orang tua zaman sekarang sih, kalau misalnya dulu kan masih dibebaskan eksplorasi. Kalau sekarang biar diam dikasih gadget, biar nggak nangis dikasih gadget. Jadi gadget hadir kayak solusi tapi juga menghadirkan masalah baru. Betul. Nah, kalau misalnya udah kayak gini kan kita sebagai orang tua, kemudian sebagai orang yang hadir di lingkungan anak, harus tahu pencegahan apa yang harus dilakukan untuk menghindari agar si anak ini kecanduan gadget. Kan kalau udah kecanduan agak ngeri ya, mungkin potensi masalahnya akan lebih jauh, nggak cuma dari sekedar nggak ngerespon. Kan soalnya ngelihat di berita kemarin Mas Faren umur sekian udah melakukan hal-hal negatif, lihatnya dari YouTube. Ya, betul. Itu kan berarti ada dampak yang timbul. Nah, menurut Mas Faren gimana nih, pencegahan apa yang harus kita bisa lakukan biar si anak ini nggak kecanduan gadget? Baik, mungkin bukan dari pencegahan dulu ya. Tadi berbicara tentang kasus, banyak sekali mungkin anak-anak sekolah dasar, anak-anak pendidikan anak usia dini di berita-berita mereka melakukan kejahatan-kejahatan atau sesuatu hal yang di luar dugaan, yang memang sumbernya tuh bukan dari keluarga, sumbernya tuh bukan dari siapa-siapa, tapi apa yang mereka tonton gitu, apa yang mereka tuntun secara otodidak di handphone, yang kata orang tua tuh nggak apa-apa dah anak kita, anak kita tidak rewel, anak kita misalkan diam gitu. Padahal teman-teman pernah mendengar istilah bahwa anak itu tidak pandai dalam mendengar tapi ahli dalam meniru. Iya, betul. Betul kan? Betul. Jadi kalau anak tuh, kalau orang tua bicara, kadang ya itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi melihat orang tua yang melakukan kegiatan, anak-anak tuh bakal ingat. Nah, mungkin satu hal yang harus teman-teman ketahui terkait misalkan pencegahan adalah satu, dari diri orang tua dan guru. Contoh kayak hal kecil gini. Sebisa mungkin ketika orang tua misalkan bermain gadget, otomatis jangan dekat anak. Karena anak adalah peniru yang handal. Apapun yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh anak tuh berasal dari apa yang dilihat dari orang tuanya. Seperti anak-anak bermain handphone lama, ya karena mungkin ibunya lihat gini, anaknya misalkan nanya, mah pengen ini bentar kan, mah pengen apa bla bla bla. Ibunya sama asik dengan gadgetnya sendiri, sehingga itulah yang terjadi kepada anak. Sehingga anak meniru, anak mungkin karena tadi orang tuanya acuh terhadap apa yang ia tanyakan, sehingga ketika dapat gadget ya udah anak senang dan mereka merasa punya jawaban daripada saya nanya ke orang tua tidak dibalas karena sibuk.
ya udah saya asik dengan gadgetnya sendiri. Nah, pencegahan ini dari hal yang terkecil seperti misalkan guru juga orang tua tidak bermain gadget di hadapan anak karena anak akan mengiyakan atau orang tua saya juga main gitu. Orang tua saya juga main lama gadget. Jadi sebisa mungkin dalam proses penggunaan gadget kita hindari di depan anak gitu. Berikan hal yang terbaik di depan anak tuh seperti pembelajaran, pengajaran atau pola komunikasi yang membuat anak bahagia, membuat anak memberikan satu nilai manfaat yang luar biasa gitu. Kadang kan orang tua tuh tadi gitu pengen praktis, pengen simpel supaya anaknya tidak rewel. Tapi banyak juga nilai-nilai yang hilang daripada apa yang dilakukan oleh anak terlalu kecanduan dari gadget itu gitu. Kalau pencegahan dari sekolah tuh kan ya salah satunya adalah dengan anak bersekolah kan alhamdulillah menghilangkan anak dari fokus ke gadget dan ini PR berat loh dari untuk guru-guru taman kanak-kanak yang sekarang. Ketika misalkan proses pembelajaran tidak menarik, udah anak-anak bakal bete, anak-anak bakal tidak konsentrasi. Makanya misalkan ketika saya pribadi membuat konten-konten video pembelajaran, itu bukan video yang anak nulis, video anak yang diem gitu, tapi video-video anak yang melibatkan keaktifan anak. Anak yang senang, itu menunjukkan bahwa oh ini adalah kegiatan yang mereka butuhkan. Tumbuh kembang anak tuh harusnya dilewati oleh masa-masa ini gitu. Bukan hanya diam, bukan hanya menonton satu arah di gadget gitu. Makanya luar biasa guru-guru TK hari ini tuh harus lebih kreatif daripada gadget gitu. Dan mungkin saingannya udah bukan manusia lagi udah ke teknologi. Salah satu tadi juga sih pencegahannya adalah ya kita konsultasi dengan orang tua. Apapun itu pasti kunci utama daripada pencegahan ini adalah di orang tua. Orang tua harus mempunyai kesadaran diri, harus mempunyai kepekaan diri terhadap dampak daripada anak terlalu lama di gadget gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang hilang. Misalkan secara kognitif kemampuan pengetahuan anak bertambah. Tapi secara emosional, secara misalkan pola komunikasi, konsentrasi itu bisa jadi tidak berkembang. Bahkan motorik juga kan tidak berkembang. Makanya proses pembelajaran saya seringkali melibatkan motorik, anak-anak bergerak. Karena yang saya hadapi adalah bagian daripada anak-anak yang termasuk udah generasi gadget ya. Udah bukan lagi generasi kelereng. Nah betul, yang melibatkan otot-otot tangan kan motorik gitu, lari-larian. Ya mungkin salah satu solusi di sekolah yaitu dengan anak ke sekolah, gurunya menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, setidaknya mungkin melupakan gadget di rumahnya gitu. Soalnya agak ngeri juga kan Mas Faren, kayak banyak kejahatan yang timbul di anak-anak yang kita nggak akan berpikir kalau anak sekecil itu bisa melakukan hal senegatif itu. Betul. Tanpa kontrol orang tua. Nah kalau misalnya mungkin ada orang tua yang menyadari atau telat mengetahui kalau anaknya ini udah masuk ke ranah kecanduan gadget. Kira-kira menurut Mas Faren, apa sih yang harus dilakukan oleh kita, orang tuanya, ketika anak sudah terlanjur kecanduan gadget? Baik, sebelum misalkan mencari anak, bagaimana mungkin solusi ya ketika anak sudah kecanduan gadget, kita pun harus tahu sih identifikasi anak kecanduan gadget itu bagaimana. Mungkin ketika berbicara tentang anak sebetulnya kecanduan gadget itu bisa dilihat dari anak seberapa intensnya gitu. Tapi itu kan hanya sesuatu hal yang biasa. Ada beberapa dampak-dampak yang ini anak sudah kecanduan nih. Satu adalah misalkan yang paling saya temui adalah yang paling berbahaya mungkin ya speech delay tadi. Gitu. Anak misalkan dari segi bahasa tidak berkembang karena anak hanya banyak mendengar daripada berbicara secara langsung gitu, karena kan handphone cuma satu arah tuh. Kedua adalah emosional, dimana misalkan ketika anak tidak terpenuhi kebutuhannya, contohnya salah satu kebutuhan apa yang ia inginkan, maka anak akan tantrum atau anak akan emosinya meledak. Kedua, dari segi stimulus atau konsentrasi, ketika misalkan kita panggil, ketika misalkan kita berikan pengertian, anak cenderung tidak bisa menatap kita, anak cenderung matanya kemana. Itu salah satu misalkan identifikasi anak-anak kecanduan gadget. Dan mungkin berbicara cara pencegahannya, candu kan termasuk sudah level yang paling tinggi ya, dimana mungkin untuk mengobatinya juga lumayan gitu, karena ketika anak tidak ditemukan, ya bahasanya kayak ginilah orang-orang yang misalkan sudah, mohon maaf, dalam konteks narkoba tuh udah sakau. Itu kan sudah sangat sulit ya. Sulit. Bahkan mungkin kalau tidak dikasih tuh
kayak membunuh mental secara tidak langsung. Nah, kalau berbicara tentang anak usia dini, ya mungkin pencegahannya satu adalah terapi. Terapi mungkin ini yang paling tinggi, terapi dengan psikolog atau dengan praktisi anak. Berarti harus udah bantuan profesional ya? Betul, betul. Kedua, bisa sebetulnya dengan lingkungan keluarga, tapi siap tidak orang tua memberikan satu kegiatan yang anak lupa terhadap gadget. Artinya harus kreatif. Ada opsi ya, betul. Ada opsi lain. Jujur ketika saya membuat pembelajaran di sekolah, itu disebut capek, lelah, luar biasa loh. Ngajar TK baru juga masuk jam 8, jam 8.15 saya udah keringetan seperti lari di satu lapangan. Saya tidak bohong, betul. Betul. Karena yang saya hadapi adalah anak-anak. Apalagi saya nyiapin pembelajaran yang misalkan melibatkan motorik anak, kreativitas anak. Tapi dampak positifnya adalah anak menikmati pembelajaran tersebut. Anak lupa terhadap handphone. Saya juga kadang dulu gini, ada satu anak yang mungkin sudah kecanduan banget. Setiap pagi masuk sekolah, baru juga baris masuk, paparan kapan pulang. Kebayang loh. Baru juga masuk kapan pulang. Bener itu baru masuk. Saya nggak bohong, baru paparan kapan pulang. Pasti teman-teman di sini juga ada yang menemukan Bu Guru kapan pulang, baru masuk gitu. Seakan-akan belajarnya tuh cuma baris gitu. Betul, itu saya mendapatkan. Ada ya case kayak gitu. Kedua yang paling parah adalah tadi yang saya temui karena gadget adalah matanya berair. Dan mengeluarkan belek itu, dan ia mengakui gitu. Itu mungkin salah satu pencegahan tadi. Yang pertama mungkin terapi, kedua adalah lingkungan keluarga yang siap menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang kreatif, kegiatan-kegiatan yang disukai oleh anak yang tentunya jauh lebih menarik daripada gadget gitu. Jadi ternyata yang berperan di dalam gadget dan anak itu ternyata yang paling banyak itu orang tua. Betul. Jadi orang tua harus berperan aktif. Dan tadi ternyata yang punya jam waktu main gadget itu nggak cuma anak. Jadi orang tuanya juga harus punya waktu kapan dia harus berinteraksi dengan anak, berinteraksi dengan gadget. Jadi kita juga mencontohkan, nggak cuma bilang, deh jangan, tapi orang tuanya kayak gitu. Dan tadi opsi ya, jadi harus punya opsi, nggak cuma dilarang, diambil, tapi anaknya tidak diberikan kegiatan. Itu kan juga ya tidak menambah apapun gitu kan. Nah, dari Mas Faren pesan buat orang tua di rumah yang anaknya mungkin sudah berinteraksi dengan gadget pada hari ini. Baik Bunda di rumah, gadget bagi saya adalah alat gitu. Artinya gadget itu mungkin bisa diibaratkan seperti pisau. Pisau itu dapat bermanfaat ketika kita bisa memotong-motong sayur, memotong-motong daging, sehingga misalkan menjadi makanan nutrisi atau makanan yang bergizi. Tapi pisau juga bisa mencelakai orang lain, bahkan dirinya sendiri ketika tanpa pengawasan. Artinya ketika bunda-bunda siap memberikan alat berupa gadget kepada anak, bukan hanya misalkan kesiapan dalam mengadakan, membeli gadgetnya, tapi dalam mengawasi, dalam membimbing, dalam memberikan waktu seberapa lama sih anak bermain gadget gitu, sehingga anak tuh terbimbing, anak tuh terawasi, anak tuh belajar gadget atau bermain gadget tuh tidak satu arah gitu. Jadi ada pola arah komunikasi dari apa yang ia tonton dengan orang tuanya. Contoh, anakku nonton apa, Bunda? Misalkan ini nonton misalkan hewan-hewan. Tadi nonton hewannya apa? Anak bangga menyebutkan. Terus ada warna apa? Itu ada komunikasi, ada sesuatu hal yang menyenangkan juga sebetulnya. Tadi bukan hanya mencari alternatif lain, tapi sebetulnya dengan menghadiri, dengan membimbing, itu kan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Dan opsi lain pun, intinya jangan sampai misalkan ketika anak anteng, kita anggap anak anteng dengan gadget, kita anggap anak itu tenang. Hati-hati, banyak berita, banyak kasus-kasus yang nyata. Kejahatan itu muncul dari apa yang ia tonton. Dan anak-anak menganggap apa yang ia tonton adalah tuntunan yang harus mereka dilakukan. Intinya Bunda di rumah, mari sama-sama mengawasi si kecil. Kejahatan terjadi bukan hanya karena banyaknya kejahatan, tapi kejahatan juga terjadi karena kesempatan yang tidak terawasi, khususnya anak-anak usia dini, anak-anak usia yang harusnya berada di usia keemasan. Anak-anak tuh harus gembira, anak-anak tuh harus banyak mengeksplor. Karena ada pernah pepatah mengatakan dewasanya orang tua itu, dewasanya anak itu dibentuk bagaimana misalkan puzzle-puzzle di usia 5-6 tahun tuh terpenuhi. Makanya saya salah satunya mungkin menjadi guru TK tuh mengumpulkan puzzle-puzzle masa kecil saya yang hilang gitu, atau inner child saya yang tidak begitu baik, sehingga alhamdulillah dengan TK tuh baik. Mungkin itu pesannya. Intinya kalau Bunda mau memberikan handphone, Bunda juga mau mengawasi dan mau membimbing anak-anak Bunda supaya
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, itu dia pembicaraan kita tentang anak dan gadget di ID Talk Anak hari ini. Jadi buat teman-teman dan bunda-bunda di rumah, semoga obrolan kita tadi menjadi gambaran dan menjadi pengingat juga bahwa anak dan gadget itu perlu pengawasan dan pendampingan yang serius sebetulnya. Betul. Gadget bisa menjadi hal yang positif kalau misalnya orang tuanya hadir di sana, dan bisa juga menjadi negatif kalau misalnya orang tua tidak hadir di samping anak si kecil gitu. Nah, sekian ID Talk kita bersama dengan Mas Faren hari ini. Sampai bertemu di ID Talk Anak selanjutnya. Saya Andina Oktaviani. Saya Mas Faren. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.